Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa tadi kita bersama mendengarkan zikir dan doa. Baiklah, untuk mengenang almarhum almarhumah kita sebagai hamba Allah, terutama yang masih diberikan kesehatan dan kesempatan hidup di dunia ini, tentu kita jadikan kematian keluarga sebagai pelajaran buat kita. Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa izan, cukuplah kematian sebagai peringatan buat kita. Di hadapan kita ada orang tua kita, Pak Imam Desa, ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mengetahui lebih jauh lagi, karena setiap ada kesempatan tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ingin menambah ilmu, ingin menambah amal, terutama bagaimana meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rugi tatkala hari ini tidak lebih baik daripada hari esok. Ya, dalam rangka untuk menambah ilmu, iman kita, marilah kita sejenak mendengarkan tausiah singkat, ya, irsyadat atau jihad, takziah tentang kematian yang insyaallah akan disampaikan oleh adinda saya, akhina fillah al-Ustaz Zainuddin Kiha SPD. Pada beliau, waktu mufawwid ilaih masykur. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Imam, yang mudah-mudahan kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin, para tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, sebelum kami lanjutkan, kami doakan mudah-mudahan dengan keikhlasan kita melangkahkan kaki kita dari kediaman masing-masing, mudah-mudahan likulli qadamin, setiap langkah kita tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat yang paling besar dan paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan dua nikmat ini kita walaupun bukan satu keluarga secara langsung, tapi karena kita satu iman, satu agama, katakan di dalam Al-Quran bahwa mukmin itu adalah bersaudara. Karena kita kumpul di sini tentunya atas ikatan persaudaraan kita. Alhamdulillah. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya, umat yang paling beliau cintai, sehingga di akhir hayat beliau tidak menyebut keluarga, tidak menyebut anak dan istri, tapi ummati, ummati, ummati. Sesungguhnya kalau kita selalu ikuti perintah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang beliau rindukan, sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah takziah dan tahlil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup menjadi peringatan. Tadi pernah disampaikan juga sama senior saya ya, karena beliau senior, karena saya junior ini ya, kakak angkatan
makanya sebenarnya saya tidak nyaman ini karena ada beliau yang lebih ilmunya tentunya lebih luas daripada saya, yang lebih pantas menyampaikan. Namun karena ini hajat, ya insya Allah ya, walaupun setai kuku ilmu itu ya, akan bermanfaat jika kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ulama mengatakan ya, bahwasanya yang namanya mati itu adalah sebuah pintu dan kita semua yang hidup pasti melewatinya. Al-mautu babun wa kullun nasu dakhiluhu. Setiap ya, kematian itu adalah pintu dan setiap kita yang masih hidup ini pasti melewatinya. Karena apa kita harus lewati pintu itu ya, sebenarnya sudah kita lewati. Awalnya kita nggak ada menjadi ada dan tiada kembali. Kenapa kita ada sekarang yang kemudian nanti kita tidak ada? Karena sebenarnya saat ini kita sedang merantau ya, kita sedang ada di dalam rantauan. Oleh karena itu kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian yang kemungkinan bukan asli sini, kemudian ada keluarganya di kampung halaman, yakin dan saya yakin kita semua pasti senang kalau akan balik kampung. Atau jangan jauh-jauh, ada keluarga kita yang asli sini kemudian tinggal di Makassar. Begitu lebaran pasti bergetar hati ini, ya senang ingin pulang. Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Kira-kira kenapa senang pulang? Ya, karena mau bertemu keluarga ya. Karena ada yang mau kita bawa, karena ada ongkos kita untuk pulang ya. Biasanya ya, kalau kita mau pulang kampung ya, nggak ada ongkos, pasti ragu-ragu. Mau pulang nanti nggak ada bayar tiket ya. Mau pulang nggak ada sewa mobil dan sebagainya. Maka kita nggak yakin untuk pulang. Begitupun hidup ini jamaah sekalian, kita sedang berada di dalam rantauan yang suatu saat kita akan kembali. Itu sebabnya setiap ada orang meninggal ya, setiap ada musibah ya, orang yang sabar itu kata Al-Quran ya, selalu mengatakan ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kemana? Kembali ke Haribaan yang Maha Kuasa. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Cuma yang jadi masalah adalah siapkah kita kembali? Kalau kembali kampung kenapa senang? Ada bekal. Pulang kampung kenapa kita senang? Karena ada ongkos, ada biaya. Sekarang kalau kita kembali kepada Allah, kira-kira Bapak Ibu kalau saya tanya sekarang, siap tidak kita kembali kepada Allah? Ya. Kalau kita termasuk daripada umat Rasulullah yang ikut Rasulullah umurnya 63 tahun. Jika ada malam ini yang umurnya 60, ya berarti bentar lagi akan kembali 3 bulan 3 tahun lagi. Ya, udah siap enggak ini bekalnya? Itu pertanyaan buat kita. Karena Rasulullah bahkan mengatakan dalam hadisnya ya, beliau bersabda ya, likulli syai'in hasadun. Segala sesuatu itu ada masa panennya, wa hasadu ummati ma baina sittin was sab'in. Segala sesuatu punya masa panen dan umatku panennya kapan? Panennya umat Nabi Muhammad ini di antara 60 sampai 70 tahun. Mohon maaf Bapak yang sudah umuran begitu ya, bukan minder ini. Tapi saya harapkan tidak ada yang tersinggung ya. Tapi kami harapkan juga nantinya ada yang tersinggung begitu. Kalau tidak ada yang menyinggung, tidak ada yang menyentuh ke hati kita, berarti hati kita bermasalah sebenarnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, perlu menjadi bahan renungan kita. Kalau memang umur kita saat ini adalah 20, 25, 30, hitung saja sisanya tinggal berapa. Apakah cukup
untuk kita kumpulkan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa ya? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam yang nanti kita akan nikmati hasilnya di akhirat ya. Maka sebelum menuju ke sana jemaah sekalian ya, kalau saya tanya tadi tidak ada yang berani jawab, saya yakin karena kita belum siap. Kenapa belum siap? Dua masalahnya ya. Ada dua masalah. Pertama, karena kita tidak rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kurang kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah itu nggak takut mati. Kenapa ya? Karena dia akan kembali kepada orang yang ia cintai. Sama ketika kita, keluarga kita, kenapa kita senang mau pulang kampung? Karena ada orang tua kita yang kita cintai. Ini yang pertama, penyakit kita. Yang kedua, kenapa kita ragu-ragu menjawab? Kalau kita ditanya, siap mati enggak? Kita diam kadang-kadang. Dibilang siap, ya takut juga ya. Kenapa? Karena bekal kita belum siap. Sampai kapan kita menunggu? Cukupnya. Maka perbanyaklah dari sekarang. Karena yang namanya mati tidak pernah menunggu kita siap. Artinya setiap saat adalah kita siap. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, atas meninggalnya Mbah siapa lupa saya tadi, Mbah Amir ya, almarhumah Mbah Amir ini mudah-mudahan menjadi sekolah, menjadi madrasah buat kita jadikan bahan renungan bahwa kita yang masih hidup ini sudah pasti akan menyusul beliau, tapi kita tidak tahu kapan, apakah setelah ini ya, besok atau bukan besok ya. Semenit kemudian kita tidak tahu. Kalau kita mengatakan besok saja saya mulai perbaiki diri, siapa tahu besok kita udah nggak ada. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita ya, bahwa salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah ingat bahwa kita akan mati. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ibarat kita hidup di jembatan. Dan saya yakin kalau ya kami bertanya kepada kita semua ini ya, tidak ada orang yang mau hidup selamanya di jembatan. Kalau kita anggap dunia ini adalah jembatan. Kenapa? Kalau orang yang hidup selamanya di jembatan itu gelandangan, tidak punya rumah, tidak tahu mau kembali kemana. Maka janganlah kita hidup di dunia ini menjadi gelandangan. Kenapa? Karena tidak ada tujuan hidup, ya tidak ada rumah yang akan kita tuju. Maka bagaimana membuat rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya dengan perbanyak melaksanakan kewajiban kita, ya, kemudian perbanyak amal soleh, perbaiki segitiga kita, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki juga hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan dengan berjalannya roda kehidupan yang tiga ini, rohani, ya, zahir dan lahir dan batin kita, ya, lahir terhubung sesama manusia, ya, kemudian batin kita terhubung dengan Allah, maka mudah-mudahan insya Allah kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan naungan, kemudian mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah adalah kekurangan dan kelemahan kami sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.